Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali bersama Ustazah Amira. Hari ini kita akan belajar bersama. Simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 2 dan 3, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi, lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ustazah akan bertanya terlebih dahulu. Ciri-ciri makhluk hidup apa sajakah yang sudah kita pelajari? Apakah anak-anak masih ingat? Ya, yang pertama adalah bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan membutuhkan makan. Nah, selanjutnya kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang bayi kecil mungil, kemudian dia tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, dan tumbuh menjadi dewasa. Apakah anak-anak melihat perubahan? Ya, betul sekali. Manusia mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, kita mengamati gambar berikut. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah merangkak dan berjalan. Anak-anak tulis di buku masing-masing ya. Gambar selanjutnya adalah anak-anak perhatikan manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar anak-anak. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat. Nah, mari kita amati gambar berikut. Ada gambar apa sajakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah macam-macam makanan. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut ini makanan yang menyehatkan dan bergizi. Anak-anak simak dengan baik ya. Pertama adalah makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua adalah lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Selanjutnya ada sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis.
Selanjutnya ada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang terakhir ada susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, sekarang tugas dari Ustazah, apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu di buku masing-masing ya. Selanjutnya, kita amati pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki dua kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Sekarang, tugas anak-anak selanjutnya adalah berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Anak-anak bisa menuliskan di buku tulis masing-masing. Selain pertumbuhan ayam, kita amati pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan dengan benar dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Anak-anak menulis di buku masing-masing ya. Setelah mengerjakan tugas, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk mengamati gambar berikut. Anak-anak sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Anak-anak juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Coba anak-anak perhatikan perkembangbiakan kupu-kupu dan katak. Apakah ada perbedaan? Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari,
telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Selanjutnya, ada pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangannya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, ini dia contoh poster lingkungan. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah buatlah poster yang menarik dan indah tentang pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit. Ditulis di buku masing-masing. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami pembelajaran dari Ustazah ya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.